Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa tadi? Sudah. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu lah. Ada kawan-kawan mungkin hari ini ada turun. Ade, Anissa, Ana, Khadijah, Umairah, Amda, Fatur, Anzijah. Alfian, Apiji, Nabil, Rifki, Aruni, Apita, Ramia, Sarifah, Siti, Tata, Jen, Febri, Sakit, Cika. Oke. Nah, semalam ada beberapa orang yang masih belum mengumpul jurnal Ramadan lah. Itu mengumpulnya setelah istirahat lah. Jadi ini kita belajar dulu. Ada yang hendak menabung juga istirahat juga kali kita lah. Ini kita akan belajar dulu. Pelajaran pagi ini apa ya? Bahasa Indonesia. Bagi yang buku bahasa Indonesia-nya masih dalam tas, silahkan dikeluarkan dulu bukunya, alat tulisnya, karena hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Boleh yang duduknya membelakangi layar TV digeser dulu posisinya supaya TV-nya kelihatan. Ada dulu semuanya. Sudah terbaca Pak apa judul pelajaran yang hari ini kita akan pelajari? Menulis teks narasi sederhana. Kalau kalian kira-kira melihat dari situ, ada kata yang kayaknya belum tahu tuh artinya apa? Narasi. Teks narasi itu kurang lebih seperti teks cerita. Nah, teks cerita yang pernah kita baca atau kita dengar. Jadi cerita biasa aja, boleh cerita asli, boleh cerita khayalan. Oke, untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan dulu. Sebelum kita mulai belajar, kita tebak gambar dulu ya. Nanti teks narasinya akan berhubungan juga dengan gambar. Maka tebak gambar berikut. Ibu akan menyediakan gambar. Kira-kira apa gambar ini artinya? Ada gambar itu? Cerita. Betul, ada gambar buku, ada gambar buah apa nih? Cherry, ada tulisan TA. Maka kalau kita sambung jadinya buku cerita. Mantap. Siap untuk gambar kedua? Siap. Lebih fokus lagi lah. Apa gambarnya? Apa artinya? Ada clue-nya tuh, huruf R diganti dengan huruf T. Betul, kita Abiji juga betul. Pisau tajam. Dapat di mana tuh pisau tajam? Yang di atas gambar apa? Pisau. Ini gambar siapa? Raja. Tapi ada keterangan R-nya diganti T. Jadi kalau raja diganti T jadi tajam. Ditambah huruf R tajam. Maka jawaban ini adalah Pisau pisau tajam. Tepuk tangan dulu. Masih mudah banget tuh ay. Kayaknya orang perlu yang lebih sulit. Oke, yang ketiga. Satu, dua, tiga.
pohon, rambutan, roboh. Betul, ada gambar pohon, orangnya tidak melihat, rambutan tambah rambutan. Ini gambar apa? Pohon, rambutan, roboh. Karena ini gambar robot lah, huruf E-nya diganti dengan huruf A. Jadi ini bisa menebak? Bisa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah kelihatan tadi habis gambarnya. Karena habis ini kita akan belajar menulis teks cerita dari gambar yang Ibu sediakan. Tapi bukan gambar yang tadi, ada gambar yang lain nantilah. Sebelumnya Ibu tanya dulu, pernah baca atau mendengar cerita? Pernah. Cerita apa? Cerita khayalan. Apa judulnya? Komik apa judulnya? 25 Nabi. Kemudian Ipin. Apa lagi? Bobo Boy. Itu bacaan kan? Ada. Yang bacaan? Cerita apa? Spiderman. Bacaan kan? Oh iya. Nah, kita juga pernah mempraktekkan sebuah cerita kemarin tentang apa yang main? Saat di tengah lapangan semalam jadi apa main? Batu menangis. Itu juga salah satu cerita yang merupakan teks narasi. Nah, nanti hari ini kita akan buat cerita yang kurang lebih seperti itu. Kalau kalian menulis cerita sendiri pernah nggak? Nah, cerita tentang apa? Kebahagiaan. Mungkin apa yang pernah dirasakan lah diceritakan. Berlibur ke pantai. Apa lagi? Pengalaman saat liburan hari raya. Apa lagi? Pernah nulis cerita kah? Atau pernah nulis cerita kah? Ada. Iya, hari ini kita belajar nulis cerita. Kita pernah nulis cerita tentang apa? Lupa. Oke. Hari ini kita buat lagi tentang cerita. Nah, cerita yang kita buat hari ini ada gambarnya. Oh, Ibu pada bebas lagi. Ya, ceritanya bebas, tapi sesuai dengan gambar yang Ibu sediakan. Sebelum nanti kalian mulai membuat cerita sendiri, waktu bulan puasa kemarin, Ibu ada memberi kepada buku hadiah angket atau pertanyaan-pertanyaan yang kemarin diisi. Sering, kadang-kadang, selalu, jarang, adakah? Nah, itu banyak ternyata yang belum bisa membuat cerita langsung. Maka dari itu, Ibu contohkan dulu bagaimana membuat cerita kalau kita sediakan gambarnya. Ada berapa gambar di sini? Sudah kelihatan semua, Kak? Ini kelihatan. Ada 4 gambar. Tuh, 2, 3, 4. Dilihat-lihat dulu gambarnya. Gambar pertama. Apa yang bisa kalian lihat dari sini? Naik kendaraan. Siapa yang naik kendaraan? Mama dan anak. Menurut imajinasinya si Ranina, ini mama dan anak. Kalau misalkan menurut yang lain, boleh. Ini kakak adik, boleh. Mama anak, boleh. Tante dan keponakannya, boleh. Terserah imajinasi masing-masing. Yang pasti dari gambar ini kita tahu bahwa mereka adalah atau keluarganya ini. Mereka adalah perempuan. Jadi kalau misalkan ada terus di sini ayah dan anak, maka tidak tepat dengan gambar. Terserah ibu dan anak boleh, kakak dan adik boleh. Yang jelas mereka adalah perempuan. Apa lagi yang bisa kita lihat dari gambar? Coba dari kelompok sana. Selain mereka adalah 2 orang perempuan, apa yang bisa kalian lihat dari gambar? Kelompok Jen. Boleh Hafidji, Alfian, Hana, Maira, atau Sarifah. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar? Mereka jalan-jalan. Berikutnya dari kelompok yang di tengah, mereka 2 orang perempuan jalan-jalan. Apa lagi yang kalian lihat dari gambar ini? Kita belum ke yang sana dulu, masih yang di sini.
2 orang perempuan jalan-jalan pulang sekolah. Ada lagi tambahan? 2 orang jalan-jalan pulang sekolah. Pun ke toko batik. Itu berikutnya. Dari gambar yang ini dulu. Pakai apa mereka jalan-jalannya? Pakai sepeda motor. Menggunakan apa lagi mereka? Jadi dari sini kita bisa buat cerita. Suatu hari, siapa namanya? Suatu hari, seorang anak dan ibu sedang jalan-jalan. Anak tersebut jalan-jalan setelah pulang sekolah. Mereka berdua mengendarai sepeda motor. Apalagi kita tanya tadi? Mereka memakai helm untuk menjaga keamanan. Selesai dari satu gambar. Kita kenalkan dulu ya, Kun. Di belakang ini iyalah tangannya mungkin gitu. Ada kawannya disapanya, hai. Mungkin terserah bukan Kian. Imajinasikan apakah ini gantungan kunci atau apa, terserah. Ke gambar yang kedua, pokoknya ini lah ngantuk lah. Karena siang masih harinya. Yang kedua, baru kita tahu. Sekarang fokus ke gambar yang kedua aja. Ternyata jangan khawatir, ingat itu. Ternyata apa yang dilihat dari gambar kedua? Mereka mau pergi ke toko batik. Apalagi yang dilihat dari sini? Mau membeli batik. Anaknya ingin membeli, sudah nggak masuk tokonya? Kalau Tian mau jalan-jalan ke toko batik, habis naik motornya langsung dimasukkan ke dalam toko batik. Ya, waduh. Setelah sampai di pasar, ibu dan anak memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir. Mereka melepas helm, kemudian langsung sampailah. Berjalan-jalan di pasar. Mereka ingin mencari sebuah toko batik yang ingin mereka beli. Setelah menemukan toko batik, bagaimana perasaannya? Senang. Sang anak pun senang. Ia berkata pada ibunya, "Yeay, apa jadinya? Yeay, apa naknya bapaknya? Apa lagi? Yeay, ayo bu, masuk ke dalam." Akhirnya, aku tidak sabar ingin masuk. Itu adalah cerita yang kedua. Sampai di toko batik, merasa senang, mau masuk ke dalam. Iya, di nomor 3 gambarnya Amita sudah melihat ekspresinya bingung karena ternyata di dalam toko batik ada banyak baju dan kain batik. Si anak pun bingung untuk memilih. Nah, di sini sudah ada permasalahan dari cerita itu, bahwa di toko batik ternyata dia kesulitan untuk memilih kain batik karena begitu banyak pilihan di sana. Anak bingung, ibu juga bingung untuk menentukan kain batik yang mau dibeli. Setelah berpikir panjang, akhirnya mereka membeli keduanya. Di gambar terakhir, kita akan menemukan penyelesaian dari masalah tadi. Iya, mereka akan bayar pakai kartu kredit. Mereka menuju kasir untuk membeli kedua kain batik menggunakan kartu kredit. Apa ekspresinya saat membeli? Anak senang, ibu senang. Kalau Pian mau berimajinasi lebih luas, silahkan Pian nanti ditulis di cerita. Misalnya kain batiknya mau untuk apa? Untuk diberi ke orang kah? Untuk apakah? Walaupun tidak ada di dalam gambar, itu juga boleh ditambahkan lah. Tapi kita harus melihat dulu apa poinnya dalam gambar. Jangan gambarnya ke toko batik, ceritanya pergi ke pantai. Nah, itu jauh berbeda.
Bisa dipahami? Bisa. Maka dari yang sudah kita buat ceritanya tadi, Ibu bisa menyebutkan kepada kalian bahwa di tahap pertama itu adalah pengenalan. Kita kenalkan dulu orangnya siapa, pakai apa, perasaannya gimana, terjadinya kapan. Boleh dia mengarang. Mau ceritanya mereka pergi ke toko batik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terserah. Mau pulang sekolah, mau apa terserah. Sesuai dengan gambarnya, bolehlah Bu. Ulun kisah-kisahnya namanya itu Apita, boleh. Anak namanya siapakah itu terserah kalian. Nanti setelah Ibu berikan, bebas namanya siapa. Tapi kalau bisa, jangan nama-nama yang bisa menyinggung kawannya kan, seperti nama orang tua atau abah sini, nah ada usah nah. Kalau tahu nama abahnya ini jangan dipakai gitu. Banyak nama-namanya. Ada permasalahan, apa masalah dalam cerita tadi? Bingung menilik kait batik. Ada penyelesaian, apa penyelesaiannya? Beli keduanya. Ada yang ditanyakan kah? Tidak ada. Bisa kira-kira mau cerita? Bisa. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana? Jangan lupa kalau nanti membuat cerita, pastikan setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Diawali dengan huruf besar. Bila misalkan kalian menuliskan nama orang, berarti nama orangnya juga huruf besar lah. Titik S-nya besar, T-nya perlu huruf besar lah. Ada. Atau misalkan hari ini, hari kan dimulai dari kalimat pertama tadi setelah tanda titik juga dimulai dengan huruf besar seperti itu. Bisakah kira-kira sudah membuat cerita sendiri? Insya Allah, yakin aja Ibu. Nah, setelah apa yang kalian jawab pada hari bulan puasa lalu, maka Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok. Umi, Adel, Fatur, Anissa, Rifki, Apita, Tata. Kelompok di sebelah sana lah. Ibu beri kelompok A namanya. Cika, Febri, Nabil, Tania, Mahda, Khadijah, Siti. Di sinilah kelompok B namanya. Yang C, Elvia, Sarifah, Humaira, Jenta, Piji. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Ya, sudah. Pun. Siapa? Fatur ke dada. Yang ke dada ada Bapak. Yang ada aja dulu. Tunggu sebentar Pak, Ibu bagikan. Tunggu setelah Ibu membagikan untuk petunjuknya. Kita semalam sudah dapat semuanya Pak? Sudah. Silakan diberi nama di bagian atas. Bagian atas yang ada awan-awan pink. Ya. Diberi namanya di situ. Kita akan membuat cerita masing-masing kelompok A, B, C, membuat ceritanya masing-masing. Tapi boleh aja kalau mau bertanya dengan kawan sekelompoknya, jangan sama persis lah. Nah, hari ini ceritanya Ibu bedakan itu kelompok A, kelompok B, kelompok C, tapi semuanya sama 4 gambar. Kelompok A ada gambar apa nih kita? Nisa, Tata, Umi, Apita, Adel. Gambar apa di kelompok A? Gambar orang anak-anak ingin memancing. Nah, silakan kalian buat ceritanya lah. Kira-kira 2 orang ini sebagai apa? Kakak adik kah, teman kah, atau apa terserah, sepupu kah? Mereka beri nama adalah ini siapa namanya baju pink, siapa namanya baju
sering pergi memancing, memancingnya kemana, dapatnya iwak apa, terserah buat dia. Itu dibuat ceritanya masing-masing kan sesuai dengan ini. Ada pun ceritanya ada apa? Ingat tadi depannya huruf besar. Untuk yang bagian kelompok B, gambar apa itu? Iya, beri nama orangnya lah. Laki-laki itu siapa, memberikan di mana, ikan apa yang dibeli. Silahkan pian buat ceritanya. Pun, kan Bapak pada usaha dulu pada Bapak. Yang penting minimal 5 kalimat ada. Nah, ada pertanyaan? Enggak. Kelompok chat bisa kah? Judulnya? Judulnya kalau misalkan kesulitan terakhir aja kan Bapak. Dibuat dulu sesuai dengan gambarnya. Langsung diceritain aja yang diberi. Mengerjakan 20 menit ya, sampai jam panjang ke 11. Bisa? Itu ada yang
Kalau kelompoknya sudah ada yang selesai, boleh bertukar jawabannya, bertukar ceritanya lah. Dilihat cerita kawannya itu, adakah yang menggunakan bahasa Balian? Adakah titik-titiknya yang salah? Atau adakah huruf besarnya yang kurang tepat? Kalau misalkan ada yang selesai sudah lah, tinggal nyerah. Beri garis di bawah pada kata yang ada. Sampai ke Indonesia. Misalnya ini itu bahasa Banjar. Belum. Tidak ada yang tapi nama orang kan di dalam cerita itu, nah betul nggak nama orang itu menggunakan huruf besar. Kalau masih menggunakan huruf kecil, beri garis di bawah ini. Ya. Misalnya ada namanya Zen, Zen-nya kecil kan besar kali gitu. Besar bertiga mana? Misalnya namanya Hana, berarti Hana berbesar. Boleh? Cuma harus berbesar. Boleh? Dikoreksi aja. Namanya dari garis bawah. Sudah ya? Kita sudah? Belum? Iya.
Yang masih mengerjakan 5 menit lagi ya. Ya, juga sampai di bawah ini gambarnya, kalau ceritanya biar selesai sampai sini. Kalau sudah dikembalikan kawannya, ada huruf yang perlu diperbaiki, diganti. Misalnya kawannya tadi mengoreksi cerita ya, ada yang digaris di bawahnya apa? Oh yang itu, nah boleh diganti. Ada cerita kelas. Ini kan L-nya berbesar, ini kecil, tadinya bukan kepala kalimat Pak, itu maksudnya. Ya, itu aja. Sudah dikasih, sudah. Bebas. Tapi kalau teman-teman di sini juga ada berikan salah satu musika dan kopi. Belum siapa? Sudah. Anda sudah. 2 menit lagi, Maya sudah. Bantuan. 2 menit lagi lah. Kita sudah. Nah, dibantuan kan? Sudah siapa dulu? Bantuan. 2 menit lagi ya. Kalau sudah boleh dikembalikan. Koreksi lah. Kalau diperbaiki. Udah deh, selesai.
Pokoknya cerita ini selesai. Ada sampai bawah kan? Udah ada Bu. Habis ini kalau mau Waktunya habis. Dalam kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang belum sambil mendengar cerita kabarnya. Kelompok sebelah sana, kelompok A sudah selesai semua. Siapa yang belum? Oh bisa. ini belum Ya selesaikan. Setelah ini, ibu akan minta perwakilan kelompok untuk membacakan ceritanya masing-masing. Sebelum ibu pilih atau ibu tunjuk, ibu tanyakan dulu, ada yang berkenan kah untuk membacakan ceritanya? Umi, Tata, Anissa dari kelompok A. Umi, Tata, Anissa, ada atau kita? Siapa yang mau maju membaca? Mau nggak? Ada nggak? Abita? Mau nggak? Apa mbak? Langsung disampaikan aja. Ada yang ceritanya kalau saya tulis lagi. Mau maju? Ada. Anissa? Ada juga? Ya sudah. Kalau nggak ada yang mau majunya, maka ya perwakilan aja satu orang. Ada mau? Ada mau? Iya, di sini maju. Kok bacakan lain di depan situ lain. Di depan sini. Dari kelompok A dulu ya. Seperti biasa ya. Karena tidak ada yang mau maju. Iya, maka kita minta bantuan kawan-kawan kita ini. Dari kelompok sini, Bon, mau kan? Maju kan? Bisa kan? Ya jangan menunjuk kawan, yang mau aja, mau masak. Ya sudah, bebek aja kalau kayak itu. Adel, Afifah, satu orang aja. Anissa, Arumi, Tata. Nah berdoa aja situ. Siapa bebeknya yang dapat? Jalan, jalan lagi. Tepuk tangan dulu, beri semangat untuk Adel. Ya, Adel menang tuh. Ayo Bel, ya sini maju. Kedua ibu. Beri lagi ya. Beri tepuk semangat dulu untuk Adel. Tepuk semangat. Udah semangat Del? Ya sudah, ayo maju. Jangan perhatikan Adela. Silakan. Dengarkan Adel membaca. Ibu nyanyiakanlah suara Adel. Pada suatu hari. Nah ini ibu yang membaca, Adel yang membacanya tidak. Ya kadarnya kalau mau ibu yang membaca. Yuk baca. Ada suatu hari
seorang teman yang bernama Mamat dan Ucup akan pergi memancing di sungai. Siapa namanya? Mau apa Mamat dan Ucup? Di mana mancing? Ayo deh. Mereka sangat senang saat mau memancing di sungai. Apa perasaannya? Senang. Dari mana Del tahu senang Del? Gambarnya? Iya, gambarnya tawa-tawanya lah. Berarti senang aja. Lanjut. Mamat dan Ucup sudah tiba di sungai dan mereka pun memancing di situ. Dan umpannya daging sapi. Jar Adel, si Mamat lawan Ucup akan memancing pakai umpan daging sapi. Itu bisa ikan, bisa manusia dapat kan? Daging sapi habis itu. Mereka mancing satu persatu dan mereka kelelahan. Mereka kelelahan karena sudah memancing menunggu sama Jen. Bagaimana kondisi Mamat dan Ucup saat memancing? Apa Jen ada yang tadi? Habis itu Ibu bacakan ulang. Apa kondisi Mamat dan Ucup saat memancing? Langsung dapatkah ada ceritanya tadi? Habis itu Bang, karena lawas tidak dapat memancing, kayak apa perasaannya? Dia tadi merasa kelelahan. Nah, jangan nih kawan yang baca. Udah. Suatu saat temannya strike ya. Tahu pas strike? Dapat jiwa. Dapat iwak. Ibu yang tahu itu strike bahasa apa? Pas belajar kan? Memancing apa itu? Ada bahasa baru di sini strike. Strike itu saat pancingan apa Ji? Apa Ji? Dapat jiwa. Dapat iwak. Itu namanya strike lah. Nah, bisa pakai untuk berikutnya. Dan hasilnya membuat temannya tertawa. Kenapa jadi temannya bisa tertawa? Iya, ternyata itu hanya benda yang aneh dan membuat temannya tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu adalah sendal jepit yang sudah hancur. Jadi ternyata yang dapat di pancingannya tadi adalah sendal jepit yang sudah hancur. Beri tepuk tangan untuk Adel. Masih ada maju, silahkan kembali dulu. Kelompok B, sebelum Ibu buat bebek-bebekan, ada yang bersedia nggak untuk maju? Mau ya? Jika Kak? Siti mau bebek aja Kak? Oke. Lanjut ke yang kedua. Kelompoknya ada siapa aja? Nabi, Tania, Sika, Nabiga, Siti, siapa lagi? Ada. Siapa lagi? Sudah.
Ada. Udah? Siapa? Silakan berdoa musik. Siapa yang menang nih? Yang Batman kah? Strawberry kah? Nabil Profesor? Wanda atau Siti? Bisa. Sesuai dengan keinginan hati masing-masing. Mulai gugup dah. Mulai gugup dah. Hai. Sesuai doa dan dukungan kawan-kawannya. Ayo Bil. Dari Bil. Dengarkanlah. Ini anak profesor maju. Ayo dengarkan. Ini suaranya. Kedengaran kah? Habis pulang sekolah, aku naik sepeda ke toko ikan. Aku beli ikan koi 4. Setelah itu, aku pergi ke rumah mengambil bangku. Setelah nukar apa tadi? Ikan apa yang ditukarnya? Ikan koi. Ada berapa ikan yang ditukarnya? 4. Setelah beli ikan, si Nabil pulang ke rumah. Sampai di rumah mengambil apa ke Nabil? Bangku. Habis itu saya ada yang perlu kita perbaiki kan? Bahasa apa? Yang mana? Andak apa tuh andak? Iya saya taruh, saya tempatkan. Habis itu saya disuruh beli kecap. Tiba-tiba hujan. Itu suruh Nabil ceritanya ya. Habis itu imajinasi. Habis itu Bayu mulai naik ke dalam rumah Nabil. Masuk ke dalam rumah. Nah hujan, Bayu naik ke dalam rumah terus. Oh habis itu makanan ikan ke bawah Bayu. Ikannya Nabil katanya makan 4, nanti 1. Terus nukar makanan keluar. Alfian, apa yang terjadi dengan ikannya Nabil? Mati. Berapa yang mati Jen? Sebutin. Kenapa ikannya mati? Abiji. Ada diberi makan ya? Ada diberi makan. Apa yang terjadi saat cuacanya gimana tadi? Hujan. Habis hujan di rumah Nabil? Banjir. Iya. Makanannya larut, tukar pulang Nabil makan ikannya. Terus Bil, ikannya diberi makan. Kawan Nabil datang. Kawan Nabil datang bernama Dadi. Oh Dodi. Terus iya, siapa kawan Nabil yang datang namanya? Dodi.
Dodi. Si Dodi tadi datang ke rumah Nabil minta ikan 1. Minta apa, Jen? Iya, terus oh dia ranking 1 di sekolah si Dodi ini. Orangnya minta ke dia. Karena si Dodi datang minta ikan, Nabil lalu termotivasi untuk bersungguh-sungguh belajar. Dodi lah. Lagi rapot. Alhamdulillah. Esokan harinya nilai Nabil tinggi. Setelah itu ranking 2. Si Dodi ranking 3. Siapa ranking 1-nya nggak tahu? Ada nggak dicerita? Ada dicerita. Nah, itu habis misalnya Bibir yang apa yang bisa dengan ceritakan kan? Bukan boleh cerita. Kayak gitu. Terima kasih tepuk tangan untuk Nabil. Hebatlah Nabil, imajinasinya sangat tinggi, luar biasa. Ada komentar nggak kawan-kawan? Ada kawan-kawan yang ceritanya kayak Nabil. Buatnya intinya apa? Akhir kisahnya apa? Iya, Nabil bagus tadi sudah ceritanya. Tapi apa yo? Kira-kira komentar untuk Nabil? Ada bahasa Banjar, apalagi? Ada komentar kalau untuk Nabil? Ini gambarnya 4 nah. 1 beli ikan, kan apa? 1 beli ikan. 2 membuat ikan, tadi ada bilang membuat ikan. Sampai mati ikannya Nabil. Diberikan ke kawannya sudah 2. Makanannya larut terus banjir sudah 2. Nah, yang terakhir ini 2. Apa komentarnya yang kira-kira? Menguras air. Iya. Gambar yang terakhir harusnya kita buat dalam cerita lah, menguras air. Misalnya banjirnya setinggi akuarium kak, akuarium beli. Ada yang tahu imajinasi Nabil. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nabil. Kelompok C yang sudah tidak sabar ini menunggu. Anak kan? Ya sudah. Mau jadi bebek rupanya. Baiklah kalau gitu. Satu untuk beban. Tiga untuk Zen. Semoga seminggu. Siapa lagi? Sudah semua kan? Nah, silakan memberi dukungan. Bebek yang kalian inginkan. Jangan khawatir. Banyak ada. Jangan nomor 1.
Saya ada 21 harga berarti yang menang satu lah. Oper dia dulu janjian karena bisa yang membalap. Santai ya. Ayo sari Paris, Adriana. Ayo kamu ya. Mulai gugup sudah. Aku dulu hanya. Tenang, waktu masih berputar. Karena 3.000 kadang lagi. Baik. Saya ganti kalau orang mendengar. Oke, judulnya adalah ada seorang anak bermain dengan bestie. Imajinasi. Oke, pada suatu hari yang cerah, ada seorang anak bernama Evan, Adit, Pano. Dia sedang bermain di pantai. Buatnya di pantai lo bermainnya. Nah, anak bayangkan pasir-pasir itu adalah pantai. Dia bermain pasir dengan sahabat dia. Iya, dia senang sekali. Iya, dia senang sekali karena bermain bersama Rania. Siapa yang bermain di pantai? Ya, Adit, Pano, dan Evan. Di mana bermainnya muda? Di pantai. Main apa aja Siti? Pasir. Apa perasaannya Bir? Senang. Sambil tertawa bahagia main pasir. Aduh, bisa ibu. Lanjut. Oke, suatu hari anak bernama Evan dan Ivano langsung hendak makan. Apa yang perlu kita perbaiki? Anda kalau apa gantinya? Mau anak apa aja doang? Boleh diganti dengan Evan dan Ivano mau makan. Terus iya, ada dua anak tadi yang mau makan, Evan dan Pano. Tapi Evan sebelum makan cuci tangan, Pano sebelum makan tidak cuci tangan, langsung memakan kue nastar. Nah, itu bayangannya Rana adalah kue nastar. Walaupun berbeda, masalah. Apa yang terjadi lagi? Satu orang yang makan cuci tangan, satu orang tidak cuci tangan. Ada masalah sudah di situ. Ya, terus mereka bertiga tadi diam-diam makan biskuit, diam-diam tidak
diberitahu orang tuanya mungkin dilarang kan oleh orang tuanya makan biskuit, jadi mereka diam-diam makan biskuit. Habis itu dia diam-diam makan biskuit di belakang gudang sambil bicara, jangan berisik. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau berisik? Mamanya, kan ketahuan mamanya. Namanya galak. Nah, akhir ceritanya mereka berdua, si Evan dan Rano, menjenguk Adit yang lagi sakit. Iya, Evan dan Rano menjaga Adit, pas dijenguk si Aditnya lagi tidur. Jadi Evan tetap mengawasi Adit, kalau kayak mimpi buruk lah bisa diselamatkan. Beri tepuk tangan untuk Ana. Ada cerita yang berbeda kan dari kelompok sini? Apa bedanya Piji? Kalau Piji, Pur, ada cacingnya di cerita Piji setelah main pasir. Setelah main pasir, pasirnya kenapa? Oh, main pasir tadi untuk mencari cacing. Setelah cacingnya ketemu, dijual ke bukannya anak mancing, nggak baca? Habis? Dijual. Oh, gasan makan ayam. Habis itu? Yang gambar terakhir kenapa ada yang selain tidur kayak itu? Tidur juga. Apa cerita pada gambar yang terakhir yang membuatnya? Bahwa karena tidak membasuh tangan saat makan, apa yang terjadi Lania? Sakit. Kenapa kalau tidak membasuh tangan saat makan bisa sakit? Yang makan cacing nggak kita? Terus tangannya harus dibasuh, tangannya jadi tangan jadi cacing kalau dibasuh. Terus kenapa bisa cacingan kalau tangan nggak dibasuh ya? Kalau kuku panjang, tangan nggak dibasuh, cacingnya. Apa yang ada di sini? Pasir itu kita berbunyi cacing kan? Ada. Apa Jen? Kenapa ya Jen? Kalau ada basuh tangan, cacingan. Ada kumannya apa? Datang dari mana? Dari pasirnya, dari kuku. Kukunya berpasir. Pasirnya itu ada kumannya. Di dalam kuman tadi bisa jadi masuk sebuah telur cacing masuk ke mulut Hapiji. Oh Hapiji, kalau telur cacing masuk ke dalam perut, nyaman letak, jadi begitu diulang, cacingnya 2 berkembang biak dari 2 menjadi 1000. Ada pernah mendengar berita cacingan kah? Apa? Itu yang ada kanakan di bawah. Akan di bawah yang rumahnya. Apa yang terjadi dengannya? Cacingan. Habis itu serawakan sampai otak, meninggal aja. Meninggal karena kebanyakan cacingnya menyeluruh berganah kemana-mana, mengikuti otaknya, jantungnya, maulah kayak itu. Maka dari itu kita bisa menjaga kebersihan kita dengan cuci tangan dan juga memotong kuku. Lihat nih kukunya. Nah, itu dia. Jadi memotong kuku itu ada cuman karena disuruh hafal bahasa Inggris lah, juga untuk menjaga kebersihan. Sudah mendengarkan cerita kawannya tadi? Gimana cerita kawannya? Di luar ekspektasi. Ada yang rumit, ada yang tidak terbayang cerita sebelumnya. Bisa sudah membuat cerita? Bisa. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Walaupun belum, karena apa? Itu adalah awal yang baik yang sudah kalian buat. Terima kasih dulu sudah mencoba. Sekarang di buku bahasa Indonesianya, ada buku bahasa Indonesianya? Ada. Buat cerita singkat aja, sekitar 4 kalimat atau 5 kalimat tentang pelajaran kita hari ini. Sekarang ceritanya sama lah. Silakan perhatikan dulu gambarnya di depan. Tapi gambarnya ini tidak
terurut alias acak. Gambar pertama. Ada siapa? Ada orang, anak laki-laki melihat burung. Burungnya ada di jatuh, gugur. Terus nomor 2, apa yang dilakukannya? Diandak bahasa apa? Selanjutnya ditaruh burungnya di sarang. Terus gambar yang ketiga, gambar yang keempat, aku harus membalikannya ke sana. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Nah, kira-kira urutannya apa? Buat ceritanya 4 kalimat, ibu beri waktu 10 menit saja. Ya, terserah bebas. 10 menit disusun apa yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Apa ya yang pertama terjadi dari gambar itu? Terserah. Mau jatuh. Bon. Ya ampun, kasihan anak burung ini pasti ia terjatuh dari sarangnya. Ditulis 4 kalimat aja. Kalimat pertama gambar yang mana? Kalimat kedua gambar yang mana? Kalimat ketiga gambar yang mana? Kalimat keempat gambar yang mana? Hanya 4 kalimat dari urutan gambar itu. Ya betul. Ini yang dikumpul dan dinilai oleh ibu. Bon, hari ini tanggal 31 Maret 2026. Ya, jangan terlalu panjang membuat ceritanya. Ada usah sampai kebanjiran. Apa 4 kalimat aja. Itu yang sesuai dengan gambar aja. Bukan dibuat cerita. Suatu hari. Ya, silakan. Ini yang dikumpul dinilai ya. Boleh. Bebas aja bebas. Yang penting jadi cerita. Itu misalnya flak itu apa? Kada tahu ibu. Jadi biar menjelaskan di ceritanya. Flak terdengar suara bunyi hujan di atas genting. Gak usah menuruti tulisan itu kalau ada sesuai gambarnya. Ya, nomor 1 yang mana? Ya, nomor 1. Iya, betul. Ya, nomor 2 betul. Pakai nama. Oke, biar. Nah, tolong dulu. Sebenarnya menunggu. Gambar aja, 4 kalimat. Udah, Bu. Gambar itu. Saya menunggu. Bu, sudah. Bebek. Apa yang ingin dilakukan setelah ini? Bu, sudah, Bu. Ya, kita sudah. Ya, udah.
Tuh, 2, 3 sudah. Belum. 4, Sudah. 5. Belum. Abiji sudah kan? Yang sudah kan? Yang sudah kan? Ya, jangan ribut sudah ya. Nah. Ke depan. Ya. Siti sudah kan? Selesai. Sudah kan, Nadim? Ya. Ya. Kelompok A sudah semua kah? Belum nih lagi. Oke. Sudah? Jadi sudah belum? Kita. Ya, waktu habislah. Ingat-ingat aja gambarnya. Perhatikan ke depan lagi. Ini dijawab langsung, ada usah ditulis. Hari ini kita sudah belajar. Ingatlah tadi, kita ingin belajar apa hari ini? Ada tadi ya, apa? Ada usah ditulis. Ibu bertanya ini nah. Hari ini kita mau belajar apa tadi? Bahasa Indonesia tentang cerita, atau di judul awal tadi cerita disebut sebagai teks narasi. Sudah ada banyak teks narasi yang dibuat hari ini dari kelompok A, B maupun C. Berbeda-beda gambarnya dan teksnya pun menjadi juga berbeda-beda. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini? Bisa Alfian hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik Alfian? Bisa, Biji bisa. Diputar aja dulu kursinya supaya kelihatan tulisannya. Apa yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran? Boleh nggak kita tadi bercerita langsung?
suatu hari ibu dan anak membeli 2 kain batik. Ada. Jadi baiknya apa dulu yang harus kita lakukan di awal cerita? Mempelajari dulu. Apa dulu? Memperkenalkan orangnya yang mau diceritakan siapa ya Mbak Biji? Habis itu dalam cerita juga ada masalahnya apa? Jangan sampai akhir bercerita ada tahu kisahnya apa. Ulun buai kemarin berjalan ke sini buai. Habis itu ulun belok buai. Habis itu ulun berjalan lagi ke sini. Akhirnya ulun sampai tereda masalahnya di situ. Ada maksudnya masalah itu belum tentu yang di jalan perkelahian dengan siapa bukan. Maksudnya ketemu dengan siapa. Itu maksudnya inti dari ceritanya. Melihat orang apa itu bisa inti dari ceritanya. Akhirnya kayak apa. Nah itu untuk kita bercerita. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran tadi? Kenapa bisa senang? Kenapa bisa senang? Ibu senang karena bukan ceritanya ada jelas, mendengarkan cerita dari kalian yang beraneka ragam, yang tidak terbayang dari minggu sebelumnya lah. Lah mana cerita kawannya yang paling diingat cerita siapa tadi? Cerita siapa Pak? Cerita Hana. Apa dengan Hana ceritanya? Bahwa ternyata Hana membayangkan ada 3 orang anak yang disaligi oleh orang tuanya makan biskuit. Apa mereka makan biskuit pas bulan puasa lah? Jadi disaligi orang tua. Nah, bisa itu karena dijelaskan. Nomor 4, Alfian, bacakan soal nomor 4. Ada. Apa? Membuat cerita. Membuat cerita apa sulitnya? Nakain banyak banyak. Oh, banyak banget. Kesulitan menulis? Ya. Nah, mungkin berikutnya boleh ibu suruh langsung dibacakan aja lah. Iya. Membacakan sulit lah, membacakan di depan. Sulit. Karena belum biasa. Padahal ada yang terjadi hal buruk yang terjadi saat maju ke depan tadi ya. Pada maju ke depan itu biasa aja. Jadi tetap percaya diri. Kerja ibu gini pada jadi jangan takut untuk maju ke depan. Terakhir, apakah instruksi atau petunjuk yang diberikan bisa dipahami? Bisa. Untuk membuat cerita tadi kita perlu pertama apa? Perkenalan. Yang kedua, masalahnya apa? Yang ketiga, penyelesaiannya apa? Apa yang terjadi setelah masalah itu? Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Setelah ini, buku latihan yang selesai, boleh dikumpul ke depan. Kumpul ke depan bersama lembar kerja kertasnya jualan. Bon. Makan aku. Ada yang belum ngumpul Pak? Tidak ada. Nah setelah ini selesai pelajaran berikutnya nanti masih bisa. Boleh kita bersiap untuk menunggu dan istirahat. Silakan kalau rapi dipimpin untuk berdoa makan. Silakan. Ada doa makan bersama-sama.